Saudara Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menyampaikan 8 fraksi di DPRD Kabupaten Kampar menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kampar tahun anggaran 2021 untuk dilanjutkan pembahasannya di tingkat panitia khusus. Hal ini disampaikan juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dan dihadiri Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kampar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kampar tahun anggaran 2021. Rapat paripurna ini dihadiri Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal. Dalam penyampaian pandangan umum fraksi ini, masing-masing juru bicara fraksi langsung membacakan pandangan umum tersebut dan dimulai dari fraksi Partai Golkar. Juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan Habibur Rahman menyampaikan, pemerintah Kabupaten Kampar mestinya harus lebih fokus dalam menjalankan roda pembangunan yang sesuai program pemerintah, yakni industri, investasi, infrastruktur. Namun sayangnya pada tahun 2021 ini terdapat beberapa pembangunan infrastruktur yang pembangunannya mengangkrak, seperti gedung kantor dinas Disduk Capil serta Puskesmas Kuntu. Oleh karena itu, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto masih belum mampu dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kampar dalam kepemimpinannya. Segala prestasi yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Kampar melalui Bupati Catur Sugeng Susanto tentu kita apresiasi dan kita ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang amal buat Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Kampar. Yang kedua, bahwa apabila lihat dari dokumen yang ada, kami menilai bahwa kinerja pemerintah dalam hal ini Bupati masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan mangkraknya beberapa pembangunan fisik, baik itu RSUD, Taman Kota di depan rumah dinas Bupati, pembangunan kantor Disduk Capil, sampai pembangunan puskesmas di Kampar Kiri. Kita melihat ini objektif, tidak ABS. Kedua, fraksi Partai Persatuan Pembangunan sedikit agak sulit memberikan nilai rapor ataupun atas kinerja Bupati. Maka kami minta kepada anggota fraksi untuk mengikuti LKPJ ini dan harus tahu seperti apa kinerja yang sesuai dengan program 3I yang merupakan visi dan misi Bupati yang sering digadang-gadang untuk mencapai terhadap visi dan misi saudara Bupati. 3. Kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan mencoba untuk menyesuaikan antara LKPJ ini dengan visi dan misi, kemudian LPJMD serta RPJPD apabila ada yang tidak sinkron, maka kami dari fraksi Persatuan Pembangunan minta kepada Pansus untuk mengeluarkan rekomendasi yang tegas untuk kemajuan Kampar ke depan. Saudara Bupati, pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan rapat fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kampar, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Partai Nasdem, F. Rinaldi. Namun dalam pandangan fraksi Partai Nasdem juga menyoroti terkait pembangunan jalan poros yang terdapat di Kecamatan Tambang yang hingga saat ini tidak lagi dilanjutkan di masa kepemimpinan Catur Sugeng Susanto. Padahal jalan tersebut merupakan jalan alternatif yang tembus ke kota Bangkinang dan ini menjadi program prioritas di zaman Bupati Kampar almarhum Aziz Zainal. Setelah mencermati laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kampar tahun anggaran 2021, maka fraksi Nasdem memberikan saran dan masukan yang nantinya juga akan dibahas oleh anggota fraksi Nasdem di tingkat Pansus yang mungkin akan dilaksanakan setelah paripurna ini. Yang pertama, fraksi Nasdem menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk mencari solusi menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang terbengkalai atau mangkrak. Di antaranya yang ini berkali-kali kami sampaikan melalui forum
forum paripurna ini dari fraksi Nasdem, yaitu Jalan Poro Sungai Pinang Bangkinang. Ini yang digadang-gadangkan oleh Bapak almarhum Bupati Kampar Catur Sugeng. Sampai saat ini jalannya sudah ditanam oleh masyarakat. Ini sudah luar biasa pengorbanan masyarakat. Mereka sudah menghibahkan dan memberikan tanah, tapi sampai saat ini setelah dilakukan proyek penimbunan di tahun 2020, sampai saat ini tidak ada perbaikan, baik itu pembersihan lahan ataupun pelaksanaan penimbunan. Untuk itu kami minta kepada Bupati Kampar untuk mencari solusi ke depannya, bagaimana ini bisa dilaksanakan dan menghargai apa yang telah dihibahkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Kedua, fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Kampar lebih transparan dalam memberikan informasi terkait penanganan COVID-19 oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Kampar juga kami minta kedepannya selalu memperhatikan kesejahteraan guru PDTA, komite madrasah, karena mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan dan akhlak masyarakat Kabupaten Kampar ke depannya. Kemudian pada OPD yang terkait pada pendapatan daerah untuk memaksimalkan kinerjanya, baik itu melalui pajak-pajak daerah maupun retribusi daerah. Ini kami minta dan kami tegaskan bagaimana untuk meningkatkan PAD daerah Kabupaten Kampar ke depannya. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, berdasarkan hal di atas, fraksi Nasdem pada prinsipnya menyetujui untuk dilanjutkan pembahasan pada tingkat pansus. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kampar tahun anggaran 2021. Akhirnya 8 fraksi yang ada menyetujui LKPJ Bupati Kampar tahun 2021 untuk dilanjutkan pembahasannya di Panitia Khusus DPRD Kampar. Dalam rapat paripurna kali ini juga tampak dihadiri sebagian kepala organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.